Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Intan, guru jaga praktek hari ini. Saya boleh tahu nama, usia, alamat, serta pekerjaannya? Nama Caca, usia 65 tahun, pekerjaan berbangunan, alamat Jalan Tunjung. Baik Bapak, saya boleh tahu ada keluhan apa sehingga datang kemari? Saya nyeri di bagian dada kiri, dok. Baik, itu sudah sejak kapan Bapak? Sejak 4 jam yang lalu. Sejak 4 jam yang lalu ya. Baik, Bapak saya boleh tahu berat badan dan tinggi badannya berapa? Berat badan 60, tinggi badan 170. Baik, sebelum kemari sempat melakukan pengukuran tekanan darah? Tidak, dok. Tidak ada ya. Baik, apakah memiliki riwayat penyakit Bapak? Oh ya, saya memiliki hipertensi dan diabetes, tapi kadang-kadang saya juga merokok. Baik, Bapak apakah saat ini Bapak sedang dalam minum obat-obatan seperti itu? Iya, dok, saya minum paracetamol tapi tidak ada perubahan. Baik, ada keluhan lain Bapak? Saya mual-mual, muntah, sama keringat dingin gitu, dok. Baik, keluarga apakah ada yang pernah sakit seperti ini? Iya, pernah, dok. Paman saya pada saat usia 55 tahun, tetapi beliau sudah meninggal. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Di sini selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan EKG, di mana nanti untuk hasilnya saya akan bantu interpretasikan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dok. Baik, tujuan dari pemasangan EKG ini adalah untuk mengetahui apakah jantung Bapak masih dalam keadaan normal atau tidak, terutama untuk melihat keadaan kelistrikan dari jantungnya ya Bapak ya. Baik Bapak, kalau begitu Bapak saya persilakan untuk duduk telentang di bed yang sudah disediakan. Sembari itu saya akan lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, di sini setelah pasien dilakukan pemasangan EKG, di sini saya akan melakukan interpretasi pada EKG. Hasil EKG. Baik, pertama-tama di sini kita melihat terlebih dahulu iramanya. Nah, kita lihat iramanya apakah tergolong sinus atau tidak. Nah, apabila sinus, maka gelombang P itu selalu diikuti oleh QRS kompleks. Nah, di sini kita lihat mulai dari lead 1. Ini gelombang P, lalu ini merupakan QRS kompleksnya. Untuk lead 2 juga ini merupakan gelombang P dan ini QRS kompleksnya. Lead 3 ini gelombang P dan ini QRS kompleks. Lalu untuk AVR sendiri juga terlihat ini gelombang P lalu ada QRS kompleks. AVL juga ada gelombang P namun sedikit terlihatnya, lalu ada QRS kompleks. Dan AVF juga ada gelombang P dan QRS kompleks. Begitu juga dengan V1 sampai V6 gelombang P diikuti QRS kompleks, sehingga kita dapat katakan bahwa ini merupakan irama sinus. Nah, selanjutnya frekuensi. Nah, kita dapat lihat pada lead 2 frekuensi jarak R antara R apakah reguler atau tidak. Baik, kita dapat hitung 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira jarak antara R ke R itu 4,5 dan itu konstan. Jadi iramanya kita dapat hitung dengan rumus 300 dibagi 4,5, yaitu sekitar kurang lebih 66. Nah, di situ hasilnya masih normal, sehingga dapat kita simpulkan iramanya merupakan irama sinus ritmis. Nah, selanjutnya di sini kita dapat menentukan aksisnya, di mana aksis dapat kita tentukan dengan melihat di lead 1 dan AVF. Nah, kita lihat lead 1-nya apakah QRS kompleksnya positif atau tidak. Di sini positif, lalu kita lihat di AVF-nya QRS kompleksnya juga positif. Jadi kalau positif dan positif maka aksisnya itu normal. Nah, selanjutnya kita lihat pada selanjutnya kita nilai zona transisionalnya. Kita lihat apakah perbandingan antara gelombang tinggi gelombang S dan R itu 1:1. Nah, di V1 kita lihat gelombang S dan R tidak 1:1, V2 juga tidak, V3 kita lihat 1,5 mendekati, V4 tidak, V5 juga tidak, V6 juga tidak, sehingga yang paling mendekati yaitu adalah V3, di mana zona transisional ada di lead V3 yang berarti masih normal. Nah, selanjutnya di sini kita menilai dari durasi gelombang P. Nah, kita lihat gelombang P di lead 2. Nah, ini lead 2-nya kita zoom sedikit untuk melihat berapa kotak kecil. Nah, di lead 2 ini kita lihat ada 1, 2, 3. Ada sekitar 3 kotak kecil, sehingga kita dapat menilai durasi dari gelombang P itu 0,04 kali 3 yaitu 0,12, sehingga durasi dari gelombang P itu masih dalam keadaan normal. Normalnya itu kurang dari 0,12. Selanjutnya yaitu kita lihat amplitudonya. Di sini kita lihat untuk amplitudonya yaitu 0,2 meter volt, sehingga masih dalam keadaan normal juga. Nah, selanjutnya kita lihat interval PR, di mana interval PR itu merupakan perawalan dari gelombang P sampai
awal dari QRS kompleks. Kita hitung durasinya juga di sini 1 2 3 4 4 5 kali 4 0,2. Nah, di mana interval PR itu normalnya 0,12 sampai 2. Jadi di sini interval PR masih dalam keadaan normal. Selanjutnya kita lihat morfologi QRS kompleks. Nah, morfologi QRS kompleks kita lihat di V1 dan V2 apakah ada indikasi RBBB dan LBBB. Di mana untuk V1 dan V2 kita lihat tidak ada indikasi dari RBBB ataupun LBBB. Begitu juga di V5 dan V6. Ini bukan merupakan indikasi RBBB ataupun LBBB, sehingga QRS kompleks di daerah tersebut masih normal. Nah, untuk di lead 1, 2 dan AVF, QRS kompleksnya itu kita lihat sempit, dengan sekaligus kita juga bisa menilai durasinya QRS kompleks di lead 1, 2 dan AVF. Di sini kita lihat ada sekitar satu kotak kecil yang menandakan yaitu 0,04, sehingga masih dalam keadaan normal. QRS kompleksnya sempit dan normal. Nah, selanjutnya di sini kita menilai gelombang Q, di mana gelombang Q sendiri kita lihat ini terlihat di lead 1, 2 dan AVF. Namun di sini juga untuk gelombang Q durasinya normal, yaitu di sini dia memenuhi satu kotak. Jadi apabila satu kotak maka durasinya 0,04, sehingga gelombang Q dapat dikatakan normal, tidak ada gambaran Q patologis. Nah, selanjutnya kita menilai segmen ST. Segmen ST kita nilai dari lead 1 terlebih dahulu. Ini kita lihat ada QRS kompleks, lalu kita lihat ada G point-nya berada di sini, namun terjadi elevasi pada segmen ST, sehingga kita dapat lihat di lead 1 itu terjadi elevasi. Begitu juga pada lead 2, dan untuk lead 3 sendiri yang paling bawah ini kita lihat adanya depresi dari ST elevasi. Nah, depresinya ini jenis downsloping. Begitu juga pada AVR terlihat depresi downsloping. AVL terlihat ST elevasi, AVF terlihat depresi. Lalu pada V3 dan V2 juga ST elevasi, V4, V5 dan V6 terlihat ST elevasi. Nah, selanjutnya di sini kita dapat menilai dari gelombang T-nya sendiri, di mana gelombang T kita lihat di 1, 2 dan AVF ya, PQRS T. Nah, gelombang T di sini masih dalam keadaan normal, di mana masih terlihat depresi positif di lead 1, 2 dan AVF. Nah, selanjutnya di sini kita menilai gelombang U, di mana gelombang U itu normalnya dia harus depresi positif. Apabila dia negatif maka biasanya ada keabnormalan pada jantung. Nah, namun di sini gelombang U tidak terlalu terlihat, sehingga masih dapat dikatakan normal. Selanjutnya kita dapat menilai interval QT, di mana interval QT itu dimulai dari QRS kompleks sampai akhiran gelombang T, di mana kita lihat pada lead 1, 2 dan AVF-nya. Kita lihat di lead 2-nya. Ini kita hitung berapa durasinya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. Nah, jadi di sini ada 10 kotak kecil, sehingga kita dapat kalikan 0,4 kali 10, yaitu 40 untuk durasi dari gelombang T. Nah, pada pasien yang memiliki frekuensi nadi 60, apabila wanita normalnya itu untuk interval QT-nya itu harus di bawah 0,45, sedangkan untuk pria 0,42. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa pasien mengalami ST elevasi miokard infark atau STEMI, sehingga dicurigai bahwa ini terjadi infark miokard. Baik Bapak, sesuai dengan penjelasan dari interpretasi saya tadi, di sini Bapak saya rujuk untuk ke spesialis jantungnya Bapak ya, agar diberikan tata laksana lebih lanjut. Baik Bapak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Dok. Baik, tidak ada ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Dok.